Robot ini dianggap tak berguna, karena sebelumnya dia ditemukan terkubur di tempat sampah. Namun setelah diperhatikan, Max mulai menyadari jika robot yang bernama Atom itu berbeda dari yang lainnya. Itu dibuktikan dari bentuk tubuh dan struktur lengannya. Max pun yakin jika Atom dulunya adalah robot petarung sejati, untuk itulah dia menemui sang ayah, dan mengatakan ingin membawa Atom ke pertandingan tinju para robot. Tapi Charlie justru menolak permintaan itu. Baginya Atom cuma robot rongsokan, yang hanya akan jadi bahan tertawaan. Namun saat melihat anaknya kecewa, Charlie pun luluh. Kali ini dia harus memberi Max kesempatan untuk membuktikan. Besoknya dia mengajak Max dan juga Atom pergi ke sebuah tempat pertarungan robot ilegal. Dengan penuh percaya diri, Max menantang pria berambut mohawk untuk mengadu robot mereka. Dan taruhannya jika Atom bisa bertahan satu ronde, pria itu harus membayar $1,000. Sedangkan jika kalah, maka Atom akan jadi miliknya. Tantangan itu pun langsung diterima. Lawan yang harus mereka hadapi bernama Metro, robot buas dengan senjata palu di tangannya. Dengan disaksikan jutaan penonton, pertandingan pun dimulai. Max yang baru pertama kali mencoba pertarungan robot tampak kesulitan. Sejak menit awal Metro langsung menyerang menghajar Atom. Langsung menyerang menghajar Atom dengan brutal tanpa memberinya jeda sedikit pun. Pukulannya begitu keras dan cepat, hingga Atom terhuyung dan tak mampu membalas. Atom seperti samsak hidup yang jadi bulan-bulanan pukulan. Menyadari satu ronde akan berakhir, Charlie meminta Max untuk bertahan, supaya mereka menang taruhan. Namun sial, satu pukulan brutal dari Metro membuat Atom terkapar. Melihat itu, dengan cepat Max coba membangunkannya lagi. Para penonton bersorak mengira mereka telah menang, namun tiba-tiba Atom bangkit sebelum waktu habis, yang artinya mereka berhak atas hadiah $1,000. Seluruh penonton merasa tak terima. Begitu pula pria ini, sebelum uang itu diberikan dia malah menantang Max bertarung satu ronde lagi dan akan melipat gandakan taruhannya. Tentu saja Max langsung mengiyakan tawaran itu. Sedangkan Charlie malah marah-marah, karena mereka pasti akan kalah kalau dilanjutkan, tapi anaknya itu punya kepercayaan diri tinggi. Ronde kedua pun dimulai. Kali ini Max yang sudah hafal pola serangan Metro, bisa dengan mudah menghindar jika ada satu kesempatan. Atom tiba-tiba melayangkan double uppercut yang telak mengenai kepala lawan. Tak disangka pukulan barusan menyebabkan Metro mengalami kegagalan sistem, hingga akhirnya ambruk dan terbakar. Maka dengan begitu, Atom si robot rongsokan berhasil memenangkan pertarungan. Akhirnya Max mendapatkan hadiah taruhan puluhan ribu dolar. Robot ini punya kemampuan meniru gerakan manusia. Dia akan bertarung menghadapi robot juara dunia, yang tak terkalahkan untuk sampai ke puncak tertinggi. Tidaklah mudah bagi Atom yang dianggap hanya robot rongsokan. Semuanya berawal dari Max yang saat itu berusaha meyakinkan ayahnya. Jika Atom adalah robot cerdas dengan jiwa petarung sejati, dia bisa dikendalikan lewat suara, dan juga bisa meniru gerakan yang tak dimiliki robot lain. Sejak hari itu Atom mulai dilatih. Sebagai mantan petinju profesional, Charlie mengajarinya semua teknik boxing yang dikuasainya, dan besoknya, mereka mengikuti pertarungan tarkam antar robot. Dari duel jalanan yang keras dan tanpa aturan, mereka terus naik secara perlahan, dan pada akhirnya, perjuangan itu membawa mereka ke panggung kejuaraan tinju robot dunia. Sebelum naik ke atas ring, Max mengajak Atom menari di hadapan ribuan penonton, yang seketika membuat stadion bergemuruh. Lawan yang harus dihadapi adalah Twin City, robot dengan dua kepala yang bisa berputar. Ketika dimulai, Atom kesulitan melawan, karena musuh dikendalikan lewat monitor canggih. Namun Charlie tiba-tiba melihat kelemahannya. Dia mengeluarkan Atom dari tekanan, dan lalu menyerang balik ke arah titik lemah musuh. Tubuhnya yang ramping memudahkan Atom untuk menghindar. Hujaman yang bertubi-tubi itu membuat Twin City menderita kerusakan sistem, hingga satu pukulan keras menumbangkannya. Habis itu Max, secara terang-terangan langsung menantang sang juara dunia, yaitu Zeus singkatnya. Pertandingan itu pun resmi digelar. Charlie dan Max membawa Atom memasuki arena. Disusul kemudian oleh Zeus yang muncul dengan gagah perkasa. Setelah semua persiapan selesai, duel pun dimulai. Namun hanya sekali pukul, Atom langsung terkapar. Tapi dia bangkit lagi, dan habis itu Zeus tak memberinya kesempatan. Atom dipukuli habis-habisan tanpa ampun. Untunglah Charlie berhasil membuat Atom bertahan, hingga ronde pertama berakhir. Di ronde berikutnya, Atom masih terus jadi bulan-bulanan. Namun demikian, robot itu pantang menyerah. Tapi satu pukulan, Zeus berhasil merusak sistem suara milik Atom. Saat memasuki jeda istirahat, Max buru-buru meminta ayahnya untuk mengaktifkan mode peniru gerakan. Karena tidak ada pilihan, Charlie pun melakukannya. Sebelum dimulai, dia berbicara kepada Atom, seolah-olah jiwa mereka menyatu. Dari luar ring, Charlie menantang Zeus untuk maju. Dan tiba-tiba, untuk pertama kalinya Zeus